Pemirsa, usai umumkan amnesti Hasto Kristianto, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengunggah foto pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto ini diunggah di akun Instagram @sufmi_dasko. Dalam foto terlihat Dasko yang mengenakan kemeja putih hadir bersama dengan Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi. Sedangkan Megawati ditemani kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Di unggahan tersebut, Dasko menyertakan sebuah tulisan merajut tali kebangsaan dan persaudaraan. Unggahan ini bertepatan dengan persetujuan DPR tentang amnesti untuk 1.116 orang. Salah satunya adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Lainnya pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi kabar Mulyono, rekan seangkatannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang diragukan identitasnya. Selain itu, Mulyono juga dianggap sebagai calo terminal Tirtonadi Kota Solo, Jawa Tengah setelah menghadiri acara reuni ke-45 Angkatan 1980. Sementara, Jokowi mengaku Mulyono merupakan teman seangkatan lulusan sarjana kehutanan di UGM Yogyakarta. Jokowi menegaskan bahwa Mulyono bukan seorang calo terminal Tirtonadi yang beberapa hari diisukan, namun merupakan karyawan PT Restorasi Ekosistem Indonesia atau REKI yang terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Semua kok diragukan, ijazah diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, teman diragukan, terus apa lagi yang mau disampaikan. Pak Mulyono itu adalah teman seangkatan saya tahun 80. Hanya lulusnya saya lebih cepat. Saya 85 bulan November, Pak Mulyono ini di tahun 87. Bedanya itu. Kemudian terakhir yang saya tahu, beliau bekerja di Jambi, di sebuah PT untuk pelestarian dan konservasi hutan. Apa nama PT-nya? PT Ekosistem Hutan. PT Ekosistem Hutan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan tidak pernah menyebut warna partai politik terkait dengan orang besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi juga membantah telah menuduh Partai Demokrat dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah menuding ada orang besar yang sengaja menggunakan isu ijazah palsu untuk menyerang dirinya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo kembali buka suara. Menurutnya, jangan ada orang yang berprasangka soal pernyataan sosok besar yang ia maksud, termasuk Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertuduh, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Jokowi juga menegaskan jika ia tidak pernah menyebut nama dan warna partai termasuk Partai Demokrat. Tidak ada sangkut dengan partai politik? Saya tidak pernah mengatakan itu. Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan muncul tudingan Partai Biru yang mengarah kepada Partai Demokrat adalah fitnah yang tidak berdasar. Tuduhan tersebut ini fitnah ya. Ini kan fitnah yang tidak berdasar gitu. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat itu merupakan upaya insinuatif gitu, yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Sementara itu, menurut pengamat politik Ray Rangkuti, isu ijazah palsu Joko Widodo adalah persoalan hukum yang tidak seharusnya merembet ke persoalan politik. Artinya melebar nih dari persoalan hukum mulai ke persoalan politik, dan yang menarik-narik ini ke persoalan politik justru adalah orang-orang yang menolak bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Sejak bergulir Desember 2004 lalu, Barreskrim Polri telah menyatakan ijazah Jokowi identik. Sementara laporan tentang pencemaran nama baik ijazah palsu yang ditangani Polda Metro Jaya masuk penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pasca Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, membantah keterlibatan antara partainya dengan polemik ijazah palsu Jokowi yang melibatkan Roy Suryo tersebut. Saya sudah sampaikan. Pasca Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah keterlibatan antara partainya dengan polemik ijazah palsu Jokowi yang melibatkan Roy Suryo. Dirinya mengatakan tidak ada kaitan dengan Demokrat, sebab Roy Suryo bukan lagi bagian Partai Demokrat saat itu. Karena jadi liar isunya, yang seolah-olah Partai Biru, yang mendalami ini. Kami tegaskan nggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar, ini kami tolak. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu. Kalau ditarik-tarik, Saudara Roy Suryo yang pernah di Demokrat, saya pastikan masa saya sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya, jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Hinca menambahkan bahwa dirinya menjabat sebagai sekjen DPP Partai Demokrat saat Roy Suryo mengundurkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pakar telematika Roy Suryo mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Roy meminta Kejaksaan segera menangkap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Roy Suryo bersama kuasa hukum dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyerahkan surat permohonan eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan segera mengeksekusi Sylvester Matutina yang telah divonis pada tingkat kasasi dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan pada 2019. Orang yang namanya Sylvester Matutina ini sudah memberikan teror, menakut-nakuti, bahkan menghina sebenarnya, ya, dan sudah memfitnah kami dengan mengatakan pasti masuk penjara 1000% masuk penjara. Dia mengatakan 1000% itu di halaman Mapolda Metro Jaya, ya, sudah ada rekamannya dan sebenarnya itu sangat-sangat bukti yang sangat kuat. Tapi ternyata ini yang saya kaget. Ternyata yang bersangkutan sendiri statusnya adalah terpidana, ya, berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 2018 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh Kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan, ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan. Sebelumnya pada 29 Mei 2017, Sylvester dilaporkan oleh 100 pengacara atas tuduhan pasal pidana pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Namun hasil putusan kasasi yang merupakan hasil putusan berkekuatan hukum tetap belum dieksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.